rezeki sebelum kamu keluar ke dunia sehingga kamu menjadi kuat dalam rahim itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu ke bumi. Sedangkan pada waktu itu dia mengetahui bahawa kamu tidak mampu memakan sesuatu yang keras kerana kamu belum mempunyai gigi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air susu ibu kamu. Malahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menaruhkan rahmatnya ke dalam hati ibu kamu, yang mana pada hakikatnya Allah taala yang memberikan rezeki itu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala melazimkan bapa kamu memberi nafkah hingga kamu baligh, dan terangkat taklif syarak pada kamu sewaktu kamu belum baligh lagi. Kemudian jadilah kamu orang yang sentiasa mendapat pertolongan dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Selepas itu jadilah orang tua. Kemudian berhadap kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu dibangkitkan pada hari kiamat dan kamu berdiri di padang mahsyar. Selanjutnya, apabila kamu terselamat daripada azabnya, kamu dimasukkan ke dalam syurga dan kamu didudukkan bersama di tempat aulianya dan kekasihnya. Apabila kamu mengetahui keadaan sedemikian, lazimlah kamu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Tinggalkan tadbir tanpa melawan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata musannif kedua. Kedua kita nanti. Okey. Kita sambung lagi ya perbincangan kita, pengajian kita. Nah, topik kita adalah ini topik yang diletakkan oleh musannif dalam strukturnya. Bukan musannif, pengalih tulisan. Pengalih tulisan. Nah, dia meletakkan topik itu, sedangkan secara mudah Walid meletakkan topik lebih lebih jelas di sana. Yaitu kita belajar tentang diri kita. Nah, istilahnya adalah mengenal diri. Nah, itu istilah klasik, kan? Nah, kita perlu kenal diri kita, kenal potensi diri kita, ya kan? Nah, dalam bahasa, dalam ilmu psikologi modern, ya kan? Nah, ada istilah itu, mengenal diri, mengenal potensi diri. Nah, hakikatnya dalam Islam, mengenal potensi diri telah diajar oleh baginda Nabi SAW dari awal. Ya, kemudian didisiplinkan pada abad ketiga hijrah dengan nama ilmu tasawuf. Ini berarti ilmu psikologi bercakap tentang potensi diri. Ya, pada tahun 1608. Itu pertama-tama kalinya. Itu pun dia tidak menyentuh tentang potensi diri. Sigmund Freud tidak menyentuh tentang potensi diri. Orang yang menyentuh tentang potensi diri adalah Carl Rogers namanya. Itu 1948. Nah, 1948 itu masih baru kan? 30 tahun kurang lebih sebelum Walid lahir ke dunia. Nah, itu Carl Rogers namanya. Yang hari ini universiti, siapa yang belajar di universiti, siapa yang belajar yang mau menjadi guru khususnya. Nah, terus saja, siapakah bapa psikologi modern? Carl Rogers. Nah, tahu saja dia orang ini. Tidak ada seorang pun yang menyebut bapa psikologi adalah Rasulullah SAW. Nampakkah? Ya, itu Walid dengar sendiri. Walid pernah mengajar dia maktab perguruan Kintal. Walid kasih ceramah di sana. Nah, Walid dengar saja video-video dia orang itu, tengok saja, Masya Allah. Nah, semuanya menyebut
tokoh-tokoh barat ini sebagai pelopor bidang-bidang keilmuan. Nah, tidakkah rosak itu kan? Okey. Nah, yang penting kita sekarang tahu sudah. Syukur pada Allah kerana kita masih dilimpahkan Allah SWT pengetahuan, tidak sesat fikiran. Masih nampak bahawa baginda Nabi SAW itulah uswatun hasanah, role model. Nah, sudah tentu padanya komplit, lengkap, sempurna dengan segala perkara yang tersabit dengan manusia untuk kehidupan ini. Nah, tidak perlu lagi kita lihat kepada orang lain. Jelas ya? No. Okey. Jadi kesimpulannya kita belajar ilmu tentang diri kita sendiri. Nah, itu boleh sebut banyak kali sudah. Saja kita ingatkan lagi, ilmu tentang diri kita 60%. Ilmu tentang agama 25%. Ilmu tentang Allah, tentang Tuhan 15% saja. Nah, itu fakta andaiannya. Nah, jadi kiraannya tidak tetap terbesarnya adalah ilmu tentang diri kita. Kan? Nah, apabila kita bercakap ilmu tentang diri, boleh strukturkan sudah. Nah, kita bercakap tentang psikologi kita sendiri, kita bercakap tentang metafizik kita sendiri, kita bercakap tentang estetika syakhsiah kita sendiri, dan kita bercakap tentang adab kita sendiri. Nah, semua itu merupakan bahagian daripada kehidupan. Kan? Bahagian daripada kehidupan. Nah, nanti kita belajar tentang diri, menyentuh semua hal-hal tersebut. Ya, tidak ada bentuk pengajian, tidak ada disiplin ilmu terkait dengan diri kita tidak menyentuh keempat-empat bahagian itu. Kan? Nah, kau bercakap tentang pekerjaan, misalnya kau pergi belajar mau jadi engineer misalnya. Nah, apakah tidak terkait dengan psikologimu? Apakah tidak terkait dengan metafizikmu? Apakah tidak terkait dengan estetika? Apakah tidak terkait dengan adab? Nah, bahkan tetap terkait. Faham kan? Maka kau akan jadi engineer yang bagus, mukmin, tidak menipu, tidak makan rasuah, tidak kencing orang. Kenapa? Nah, karena agama kita mendidik kita dengan perkara begitu. Faham kan? Nah, 4 perkara itu. Kalau kau jadi doktor, kau jadi doktor yang bagus. Kalau kau jadi apapun, kau jadi yang bagus. Kecuali kau jadi penyamun saja, tetap tidak bagus selama-lamanya. Nah, itu kan? Faham kan? Nah, okey. Jadi, kalau nanti, ini sebagai maklumat saja, nanti tentang pekerjaan, tentang apa, nah semuanya itu keluar daripada terkait dengan diri, kan? Tentang diri kita juga. Nah, diri kita dan pekerjaan, diri kita dan, nah, kita tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau mau sebut banyak-banyak susah. Jadi bahagian daripada ilmu tentang diri tadi. Ya. Nah, tadi kita sebut sudah psikologi apa semua kan. Ilmu tentang diri, nah diri. Ini saja Walid buat apa ya. Nah, nanti ilmu, nah keluar dari sana macam-macam. Jadi kita jangan cakap banyak nanti kita serabut, kita ambil 5 saja, kan? Ilmu tentang diri, nah pertama kerohanian, kita ambil balik apa yang pernah kita bincang ya, tentang kerohanian. Nah, itu terkait akal, terkait hati kita. Maksudnya yang kita belajar ya, yang kita perlu belajar ya. Nah, itu. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial. Yang kita terlibat ini. Yang keempat, politik. Undang-undang kan? Undang-undang dulu kan? Undang-undang dulu. Undang-undang ya, bukan undang-undang dunia ya. Undang-undang ataupun peraturan. Dan yang kelimanya adalah politik. Politik, nah kita jangan guna istilah politik, jahat saja bunyinya. Ya? Kita pakai istilah apa? Siasah. Nah, itu istilah kita. Dan politik itu jahat saja bunyinya.
Bunyi saja jahat sudah. Sampai-sampai orang politik yang baik pun kita nampak jahat saja. Ha? Dia baik Pak, tapi kita nampak jahat juga. Ha? boleh dengar ceramah Syafi'i Afdal dalam Facebook. Dengar dalam Facebook. Dia bercakap tentang Raja Sulu menuntut Sabah. Okeylah, dia bilang. Biar kita terpisah dengan persekutuan Malaysia. Lagi bagus kita duduk di bawah Sulu, kita takdir sendiri harta kita. Wah. Nanti kira kalau berjaya kau jadi orang Sulu bagi. Kau tidak ada pasport, kami tangkap kau. Okey. Nah, nanti tadi kalau di awal kita sebut tadi apa ya? Tentang diri kita, belajar tentang diri. Nah, di sana ada psikologi. Kedua, metafizik. Ketiga, estetika. Dan keempat, etika. Nah, terjemahannya ada saya. Boleh saja menggunakan istilah-istilah akademik ini. Okey. Nah, ini tentang diri kita. Dan perkara yang perlu kita pelajari adalah ini. Nah, tapi secara umumnya, pandangan secara umumnya, nah orang fokus yang ini. Betul kan? Semua orang fokus yang ini. Belajar mau jadi cikgu, kenapa? Mau cari duit kerja gitu. Yang ini belajar mau jadi nurse, yang itu belajar mau jadi itu, yang ini belajar mau jadi. Nah, semua orang fokus di sini, Pak. Nah, kita menumpahkan 100% masa, tenaga dan sebagainya untuk ini. Nah, kita melupakan yang lebih besar berada di atas. Yang ini kita lupa. Nah, yang ini kita tidak belajar, kita main bantai saja. Yang sosial itu kita tidak belajar, kita main bantai saja. Sekarang ni sosial ni banyak. TikTok pun mengajar, WhatsApp pun mengajar, Facebook pun mengajar, Google pun mengajar. Nah, itu mengajar sosial. Maka timbullah nenek-nenek berjoget. Nenek-nenek berjoget. Tadi boleh tengok sebelum tadi hari sebelum sembahyang zuhur tadi boleh tengok TikTok. Bukan tengok, lalu di Facebook wall itu. Nah, nenek karaoke. Nenek karaoke lagu Hindustan. Sampai jatuh pentas, tahu tak? Dia karaoke rumah kenduri sampai jatuh pentas. Rasanya kalau tidak Indon itu mungkin Sabah juga. Okey. Nah, ini sosial. Nah, undang-undang, peraturan pada dasarnya ini kalau dalam Islam, nah ini perlu diajar kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak tahu undang-undang dan tidak tahu peraturan. Nah, hal ini kalau kita berujuk ke dalam negara kita, mana ada kita belajar undang-undang? Kita tidak diajar undang-undang kita, tahu tak? Sekolah mana yang mengajar undang-undang kita? Undang-undang kita sendiri pun kita tidak tahu. Nah, undang-undang Islam pun, peraturan-peraturan Islam pun, nah kita cuma mengetahui peraturan-peraturan individu, faham tak? Nah, lebih-lebihnya kalau orang belajar munakahat, belajar itu, nah itu sikit-sikit saja. Nah, kita tidak didedahkan. Institusi-institusi kita secara umumnya tidak mendedahkan secara sempurna. Kita katakan begitu kan? Nah, tentang undang-undang dan peraturan. Nah, undang-undang dan peraturan ini termasuk konon di sana. Nah, perlu didedahkan kan? Nah, Mizi, kau ditangkap kerana mencuri ayam. Nah, kau tahu section berapa kau kena? Nah, kau tidak tahu kan? Nah, sampai begitu kita tidak tahu section itu, section ini, akta itu, akta ini, macam-macam. Kita tidak tahu, kita tidak pernah didedahkan. Nah, tiba-tiba kita kena tangkap saja. Dalam Islam itu salah. Tidak boleh. Melainkan orang itu telah diberitahu undang-undang, peraturannya. Nah, ketika dia melakukan, maka ketika itu baru dia boleh dideklar, dianggap sebagai salah. Faham tak?
Nah itu, sekiranya orang itu tidak tahu, nah dia tidak boleh dihukum salah, Pak. Ya, nah tahu dia mencuri banyak ini, makan rasuah banyak ini. Nah sectionnya 53 akta rasuah. Nah kau dipenjara 5 tahun misalnya. Tahu dia itu. Nah tiba-tiba dia melakukan juga. Nah berarti itu kesalahan. Contoh ya. Oke. Jadi Walid fokuskan. Nah di sini orang tumpu sekarang. Apalagi minda kita, pemikiran manusia, pemikiran umat sekarang didoktrinkan dengan materialistik, didoktrinkan dengan kebendaan, betul kan? Nah, lagi-lagi orang-orang fokus semuanya, ya, fokus semuanya terhadap hal ini, 100%. Tenaga, masa dan sebagainya. Yang lain-lain terabai. Nah, sampai-sampai kepada siasah pun tidak tahu. Ya, tidak tahu keterkaitan kita sebagai individu dengan Islam dan termasuk siasahnya. Nah kalau tahu pun siasah itu sekadar sentimen saja. Ya, sekadar sentimen, tahu sentimen. Sekadar perasaan tidak puas hati. Sentimen saja. Nah itu saja, kan? Nah akhirnya gagal. Ya, yang ini jadi gagal. Ya, yang ini gagal. Apabila ini gagal, nah datang orang-orang yang pandai dalam soal-soal cari makan hidup begini-begini, tapi kepribadiannya rusak. Ya, kepribadiannya rusak di sini. Dengan kerjanya besar, pangkatnya besar, gajinya besar, nah, tapi masih makan rasuah dia. Paham gak? Nah, rusak di situ. Kemudian sosial juga rusak. Ya, dia akan rusak terus, Pak. Peraturan dan undang-undang pun menjadi rusak. Ya. Nah, kalau sekarang orang bilang ikan bilis saja yang kena, ikan jerung tidak kena. Nah, sekarang orang cakap gitu kan? Nah, ikan bilis curi 2 ringgit dalam tabung masjid karena tidak ada makan, 3-4 hari sudah tidak makan. Nah, 5 bulan penjara. Yang curi bilion-bilion, yang curi juta-juta, nah itu begini. Yang curi ikan sardin dengan 1 bungkus roti gardenia karena tidak anak di rumah tidak ada makanan mau makan. Dan betul lah salah dia mencuri, kan? Tetapi dia mencuri untuk makan. Sepatutnya yang perlu dihukum adalah wali-walinya, gitu kan? Siapa keluarganya, siapa walinya. Jika wali tidak ada, nah siapa pemimpinnya, itu orang itu yang patut dihukum dalam Islam, tahu tak? Nah, baru-baru ini orang perempuan di mana ya? Curi, dia mengambil roti gardenia kerana anaknya tidak makan. Di mana kan? Di dalam Semenanjung Malaysia juga. Nah, 5 bulan penjara. Anaknya diserah kepada kebajikan masyarakat. Suaminya gaib entah ke mana. Ini pun masalah juga kan, suami-suami akhir zaman ni, kamu orang tahu kah? Suami akhir zaman ni dia boleh gaib, kau tahu kah? Dengan main-main. Tiba-tiba hilang saja dia. Nah, sebab itu hargailah mereka-mereka yang ada. Begitu, Pak. Kan? Oke, jadi paham ya? Nah, jadi keterkaitan dengan hal ini nantinya, nah terkait langsung dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, pada kita utamakanlah kerohanian. Nah, kan? Utamakanlah kerohanian. Kenapa? Karena jika kita belajar sudah, jika ini bagus, ini baik, maka yang lain-lainnya akan menjadi baik. Ya kan? Nah, itu saja. Oke. Tentang apa? Oke.
Ah. Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey, okey. Okey. Faham, 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 faham. Okey. Sebab itu dalam kita, dalam Islam, dalam kita, especially kita lah kita sebut. Bila kita sebut kita itu berarti kita di situ ada beberapa firqah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah dan sebagainya. So bila kita gunakan istilah kita, Islam, dia mementingkan sanad. The issue is sanad, the issue is musalsal. Itu. Jadi maknanya bagaimana transfer itu berlaku? Transfer itu berlaku melalui sanad, transfer itu berlaku melalui musalsal. Nah, istilah klasiknya adalah khabar di atas khabar. Sebab itu dalam hadis disebut an, banyak an tak nak sampai kepada Nabi SAW. Itu adalah sanad. Begitu. Okay? Dan sama juga, ilmu pun sama juga. Kan? Ini adalah sanad yang contohnya saya sedang membaca kitab ini. Yang saya baca ini, setiap kali saya baca, saya bincangkan, itu adalah sanad. Kenapa? Kerana dasar kita adalah ambil di atas ambil di atas ambil. Saya ambil daripada guru saya ambil daripada guru dia ambil sampai kepada Nabi SAW. Jadi kelompangan itu, kalau persoalan tadi tentang kelompangan, sebenarnya tidak ada kelompangan selama mana sanad itu berbetulan. Itu. Kelompangan itu mungkin terjadi bila tidak ada sanad di situ. Saya tak ambil daripada mana-mana, pandai-pandai saya saja duk bingung. Itu kelompangan itu berlaku. Sebab itu ada juga pandangan yang mengatakan agama kita adalah agama yang bersanad. Ada orang yang sebut begitu. Maksud agama yang bersanad itu, dia nak beritahu kata ilmu adalah bahagian daripada agama. Ilmu adalah bahagian daripada agama. Jadi agama itu sendiri berkembang dengan ilmu. Agama itu sendiri mendidik manusia dengan ilmu. Jadi sebab itu dia kata agama kita adalah agama sanad. Dia nak beritahu kata ilmu agama kita ni bersanad. Dia nak beritahu yang tu lah. Itu istilah dia tu. Clear dah nampak kan? Jadi kita ada sanad kerohanian, ilmu terkait rohaniah lah. Kadang-kadang para ulama mengatakan ilmu terkait rohaniah itu adalah iman, Islam, ihsan. Agama itulah keseluruhannya. Kita ada sanad ilmu tentang ekonomi. Ada belakang tu hadis-hadis kan, Al-Quran, selain ada Al-Quran, hadis, ada belakang. Semua benda yang kita sebut ni ada belakang. Tak ada tertinggal sedikit pun. Kecuali kita kata dalam konteks-konteks moden, macam architectural. Kan? Jadi dalam konteks-konteks moden, benda tu orang panggil apa? Benda tu dia main secara orang panggil apa? Current, semasa. Dia main secara semasa, tapi asas dia tetap sama aja. Dasar dia tetap sama aja kan. Tu. Nah, masa kita, mungkin masa anak kita akan datang semua pakai kereta terbang, motor terbang, kereta terbang mak. Miji tengok-tengok terbang masuk dalam sungai ke debung tak. Orang-orang jadi naik motor terbang. Kan? Mungkin. Ini adalah perkembangan, dan perkembangan itu berdasarkan kepada current, berdasarkan kepada suasana semasa. Tapi dasar dia telah diajak oleh Nabi SAW. Dan itu bersanad. Tetap ada sanad dia. Macam tu. Clear lah? Okey. Nah, kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, kemudian Allah SWT melontarkan kamu ke dalam rahim ibumu. Nah, itulah kita. Ya, kita bercakap tentang diri kita. Nah, kenallah dirimu. Nah, diri kita bermula di situ. Kan? Diri kita, semua kita. Sama ada kita di sini, kita di mana, yang namanya manusia. Nah, semuanya begitu. Bahkan tidak salah untuk kita mengatakan manusia, jin, haiwan, nah sama saja sifatnya. Nah, kan? Datang dari kita bincang sudah kemarin sebelumnya, datang daripada setitis mani, kemudian mani itu bertukar menjadi darah, ya, bertemu benih
antara lelaki dengan perempuan bertemu di alam rahim. Nah, itu kemudiannya membentuk, barulah membentuk, ya. Nah, itu disebut. Kemudian Allah Ta'ala melontarkan kamu ke dalam rahim ibumu. Nah, termasuk kita semua, Pak. Allah melontarkan kita ke dalam rahim ibu. Nah, sisi lain rahim itu adalah satu alam, ya. Sisi lain rahim itu adalah satu alam. Jadi di sana ada dua istilah. Rahim, nah itu secara jasmaniahnya itu ada yang menyebutnya sarang. Ada yang menyebut istilah, ada yang menyebutnya sarang bayi. Nah, ada yang menyebut begitu, ya, boleh pakai saja istilah ini supaya kita nampak, ya. Nah, ada yang menyebutnya butun, dan istilah Arab dipanggil butun. Kenapa? Kau ketawa kenapa? Butun itu apa bahasanya orang Sabah? Komik. Oh, kau masih ingat komik, ya? Komik kaya sudah sekarang, jutawan sudah kau tahu kah? Nah, itu dekat TRX Zone tu yang sedang membuat itu komplek besar dekat TRX Zone, tahu kah? Nah, itu komik yang punya. Nah, dia punya nilai 6 bilion lebih itu. 6, berapa bilion kah? Nah, komik yang punya itu, kau tahu kah? Nah, kaya buat dia. Okey. Nah, boleh mudahkan bahasa saja, ya. Nah, rahim ini konteks jasmaniah. Nah, dalam konteks rohaniah, rahim itu adalah alam yang penuh kasih sayang. Itu maknanya. Jadi kita ada dua istilah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melontarkan kita ke dalam jasmaniah, secara jasmaniah ke dalam rahim begitu saja. Nah, sebab itu Allah menggunakan istilah apa, ya, tadi? Nah, boleh terhenti di situ. Wallahu yakhrujakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu. Nah, rahim itu ada kalanya dibangsakan kepada perut. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apapun. Butun istilahnya. Nah, jadi tidak mau banyak istilah yang kita sebut, nanti kita susah, ya. Nah, jadi kita gunakan istilah rahim dengan makna jasmani ini adalah sarang atau tempat tumbesaran bayi. Nah, bayi itu ketika keluar, kan? Nah, tapi para ulama menggunakan istilah itu. Tumbesaran janin, kan? Nah, makna yang kedua adalah rahim adalah alam yang penuh kasih sayang. Sampai disebut alam rahim. Jangan sebut rahim, ya. Rahim salah, Pak. Kalau rahim, nah spellingnya ra alif ha ya mim, rahim. Ini rahim. Ini rahim. Tapi yang betulnya apa? Rahim. Nah, itu. Rahim. Nah, itu perkataan masdarnya. Rahim. Okay? Nah. Tidak perlu ya. Kalau Arabnya tidak perlu ya. Rahim. Okey. Nah, jadi katanya, kemudian Allah SWT melontarkan kamu ke dalam rahim ibumu. Nah, dia masukkan kita, dia lontarkan. Istilah lontar itu seperti baling gitu, kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak, Pak. Dia mau baling kah, dia mau lambung kah, dia mau macam mana, itu haknya, kan? Nah, tahu-tahu saja kita berada di alam rahim gitu. Kan? Nah, setelah bertembungnya, berkumpulnya benih, lelaki, ayahnya, ya, berkumpul dengan telur daripada ibunya di satu alam yang namanya rahim. Nah, terkumpul di situ. Nah, jadi kata musannif, Allah melontarkan kita di situ. Siapa kita? Nah, Walid pun begitu juga, Pak. Di situ. Semua kita di situ. Paham nggak? Nah, jangan kau sombong-sombong, Pak.
Tahukah fas? Lalu bercantum kedua-dua air mani itu bercantum. Cantum lelaki dengan perempuan, ibu dengan ayah. Maka terjadilah kau fas. Ya, terjadilah kau lina. Nah, terjadi juga walid semua orang. Kemudian, nah terjadi pun bukan jadi seperti ini. Bukan terjadi berjanggut begini, bah. Oh jangan, oh ini kaurut saja Mimi, ha? Jangan, Mbak Mimi. Nah, terjadi berarti wujud satu apa? Wujud satu, sudah ada satu kewujudan, nah begitu. Ya kan? Walaupun ada kewujudan tapi sifatnya masih mati. Nah, sifatnya masih mati, tahu kah? Nah, Walid pun mati, kau pun mati, Lina, Fas pun mati, serupa saja. Semua kita mati. Itu. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan alaqah. Nah, masih mati itu. Allah menjadikan alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu adalah segumpal darah beku. Maksud beku di situ adalah objeknya. Kan? Dia objek sudah. Nah, sifatnya cuma segumpal darah beku yang menempel di dinding. Itu anatominya. Betul kan? Menempel dia di dinding rahim itu. Ketika itu mula rasa satu macam mau muntah lah. Nanti kau ada istri kau tahu. Aku paling top kerana aku ada istri sampai 4. Aku tahu. Ada yang memakan ubat nyamuk. Ada yang macam-macam lah. Kan? Aku pun lupa sudah. Lama sudah tidak dapat anak baru. Okey. Ya, segumpal darah beku. Nah, maksudnya segumpal darah yang sifatnya objek menempel di dinding. Nah, berarti kalau bahasa sekarang bilang jadi sudah. Nah, usianya mungkin 1 ke 2 bulan. Gitu. Okey? Ada yang mengatakan usianya 2 minggu sudah bermula. 2 minggu. Ketika itu. Segumpal darah beku. Okey? Kemudian menjadi mudghah. Mudghah. Daripada segumpal darah beku itu berubah dia berdasarkan kepada masa, berubah dia menjadi mudghah. Nah, apa itu mudghah? Mudghah adalah katanya sepotong daging. Nah, istilah sepotong itu bunyi kasar kan? Macam daging pasar malam saja. Nah, bukan sepotong, Mbak. Jadilah setumpuk daging. Nah, dari darah itu, dari maninya, nah kita istilahkan air saja. Nanti orang dengar mani ini, orang terkejut bahwa orang putih dengar mani, ini tempat dia orang buat duit ini. Salah kita. Air, kemudian menjadi darah, ya, setitis darah, kemudian menjadi daging, setumpuk daging, kan? Nah, setitis, kemudian setumpuk daging. Ada yang menggunakan istilah ketul, ya, ketul daging. Nah, itu istilah saja. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita belajar tentang kita ini. Ini biologi ini, tahukah? Al-Quran mengajar biologi. Selepas itu, Allah Ta'ala membuka mudghah itu rupa. Nah, ini setumpuk daging, ini mudghah, ya. Di sini alaqah istilahnya. Di sini alaqah. Di sini alaqah, ya. Alaqah. Dan ini mudghah. Ini mudghah. Nah, di sini, ya. Di sini kalau dalam istilah Arab dipanggil thumma alaqatun mudghatun, katanya. Kan? Kalau dalam Al-Quran, nah kemudian thumma alaqatun mudghatun artinya alaqah itu, mudghah itu dibuka. Nah, di sini dibukakan wajah.
Nah, ketika itu Allah bukakan wajah. Nah, kalau Mizi, nah Allah bukakan di situ. Jul, Allah bukakan ketika itu. Atul pun Allah buka ketika itu. Semua orang Allah buka ketika itu. Ya, Allah bukakan wajah. Nah, ketika itu wujud sudah, ya, wajah. Wajah dengan makna apa ya? Rupa. Ya kan? Wajah dengan makna rupa. Wajah air rupa. Nampaklah rupa kita ketika itu. Ya kan? Nah, macam berudu saja, tahukah? Macam berudu. Berudu kah? Macam apa ya? Macam biawak. Dahsyat kau Mizi. Jangan Mizi. Macam apa ya? Walid ada pernah fikir itu. Macam kuda laut, tahu kah? Kuda laut. Kan? Kuda laut yang jenis pendek itu, bukannya ekor panjang itu, yang pendek itu. Macam itu saja tu. Boleh pernah bayangkan rupanya begini, rupanya. Begitu saja. Tahu kah? Macam ulat saja. Kan? Nah, di sini ada mata bulat. Ulat kan? Ulat apa itu? Nah, kau mau bilang ulat kah? Kau mau bilang berudu kah? Kau mau bilang kuda laut kah? Kau mau bilang apakah? Nah, itulah kita. Allahu Akbar. Yang sekarang kau tengok kau cantik-cantik semuanya, ya kan? Nah, itulah dulu. Nafas? Nah, sekarang kau jaga saja, sikit saja jerawat kau susah hati sudah. Kau pergi ambil teh kambing lah, tempe. Kau ambil teh itik lah, kau tempe. Nah, itu dulu begitu saja, tahukah? Allah, subhanallah. Itulah kita. Nah, kalau begitu kenapa sekarang kita sangat keras hati ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Walid sendiri pun tanya juga diri Walid, kenapa keras hati? Kau buta kah? Kau tidak sedar diri kah? Kau ini sebenarnya ulat saja. Tanya begitu, betul kan? Sepatutnya kita berdialog dengan rohaniah kita, berdialog dengan akal kita, berdialog dengan hati kita, kan? Berdialog dengan akal kita supaya melihat kita, diri kita dari awal, kan? Nah, supaya kita berada dalam kesedaran diri seterusnya sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa sedikit pun. Nah, itu kan Allah. Selepas itu Allah Ta'ala membukakan mudrah itu. Nah, dibukakan rupa. Ketika dibukakan rupa pun macam ulat saja, macam berudu saja, macam tadi Miji bilang bewak saja. Kan? Macam kuda laut saja kita contohkan tadi kan. Macam apa kita tidak kira apa. Itu saja. Tapi rupa itu ada sudah. Ya. Wajah itu ada sudah, rupa ada sudah. Ini mau jadi perempuan, ini mau jadi lelaki. Nah, Allah Maha tahu itu. Kan? Nah, mau jadi apa Allah yang Maha tahu. Nanti scan nampak dia punya bebetnya. Boy. Baby boy. Kan? Nah, scan nampak punya itu butterfly. Baby girl. Itu saja kan? Nah, itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan rupa yang sempurna, betul? Nah, ketika rupanya tidak sempurna, nah tidak ada orang boleh menelah baby boy ke baby girl ke apa kah, kecuali andaian apa yang bilang ya, andaian kebiasaan. Nah, kalau muntah macam ini garanti perempuan bah. Nah, orang perempuan pun jangan main-main. Mama kau panjat pokok rambutan, tahu kah masa dia, siapakah dia mengendong itu hari? Dulu kali itu hari dulu. Kau, aku tua sudah malu pak.
Masa mengandung ekal kah? Balik kampung panjat pokok rambutan. Siap makan rambutan atas pokok rambutan. Ha? Nah, mengidam lah, itulah aku cerita tadi. Kan? Nah, jangan pelik bahawa ubat jamuk dia mau makan. Itu contoh ya, contoh. Nah, okey. Allah, Masya Allah. Nah, Walid tidak nampak orang lain, bah. Anak kah? Nah, Walid nampak Walid. Nah, begitu rupanya aku. Nah, itu bukan kekuatan, itu kelemahan kan. Nah, ini lemah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang diri kita, kejadian diri kita, untuk menggambarkan kepada kita bahwa engkau selamanya lemah. Nah, itu. Dan kita perlu berpegang kepada kenyataan. Kita belajar sudah. Kita selamanya lemah. Nah, itu yang kita sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Selamanya, sekalipun kita meningkat satu masa ke satu masa, dewasa, segar, tetap kita lemah. Kenapa? Karena kita datang daripada lemah. Betul kan? Nah, itu. Maha pengasih Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan izin, ya, memberi izin, mengizinkan kepada kita sedikit kekuatan untuk kita melalui hidup. Nah, itu. Betul. Nah, itu pun pendek saja. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala sangat pendek, sangat singkat. Allah kasih kita kekuatan untuk kita melalui hidup. Sedikit kuat saja. Singkat saja. Nah, paham tak? Nah, kenapa kita perlu sombong dengan Allah SWT? Ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar ada dalam diri kita. Paham tak? Nah, kenapa kita tidak mau belajar perkara yang dituntut oleh Allah SWT misalnya? Itu pun pertanyaan-pertanyaan yang wajar ada di dalam diri kita. Nah, seperti yang disebutkan tadi. Ya. Orang sibuk dengan perkara yang terkait dengan ekonomi. Padahal ini harus. Ini wajib. Betul. Nah, ekonomi itu harus saja. Hukumnya sama seperti makan. Tidak ada pernah hukum mengatakan makan itu wajib. Ya, asal hukum makan adalah harus saja. Paham tak? Nah, kita kemudian mewajibkan makan itu. Nah, kalau kita tidak mewajib pun nah, keadaan kita seperti makan itu wajib saja. Nah, itu yang terjadi kepada kita kan. Jelas Mizi? Nah, yang wajib itu satu ini saja. Ini yang wajib. Nah, di situ pun masih ada pecahan. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah, berarti tetap sedikit saja kan. Tapi kita abaikan yang itu. Banyak manusia yang abaikan itu. Umat pada keseluruhannya mengabaikan yang itu. Nah, semuanya 100% tumpu di sini. Aku mau jadi itu, aku mau jadi ini. Yang seorang mau jadi itu, yang seorang mau jadi ini. Tidak ada seorang pun mau menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di dunia sampai akhirat. Tidak ada. Nah, mudah-mudahan yang tidak ada itu kita kan. Biarlah aku tidak jadi doktor, biarlah aku tidak jadi itu, tidak jadi ini. Tapi aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kehambaannya di dunia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, comel begitu kan? Jadi kamu orang pun begitu juga cara fikirnya. Jangan cara fikir orang-orang yang jahil dia, tahu tak? Cara fikir orang jahil apa? Belajar pondok nanti mau kerja apa? Nah, itu cara fikir orang jahil. Kenapa? Karena dia pikir rezeki itu datang dengan cara kita kerja. Rezeki itu datang dengan kerja. Mungkin dipikir begitu. Dengan okey. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kamu. Kemudian setelah menjadi ulat, ya. Nah, istilah akhirnya adalah ulat. Setelah menjadi ulat berapa lama ya? Minggu pertama, minggu kedua, 4 minggu, 8 minggu, 8
8 kali 4, 12. Selepas 12 minggu kan? Ha? 4 bulan lah. 4 bulan, 4 kali 4, 16. 16 minggu. Nah, selepas 16 minggu, maka Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh ke dalam ulat. Nak berubah sudah. Ini minggu pertama saja. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, nak ada sudah tangan jarinya halus. Pernah tengok itu? Kan? Ada cucu seorang meninggal. Keguguran. Cucu Walid. Anak kepada kakak Syafiqah. Nah, Walid tengok bah. Kecil saja. Tangan ada sudah semua. Semua lengkap. Mata semua lengkap. Tapi kecil, kaki kecil. Lupa sudah. Tapi kakinya kecil, tangannya kecil. 5 jari ada 5 jari tapi kecil. Masih melekat-lekat begitu. Tahukah? Berarti Allah menjadikan kita pada dasarnya. Ini yang Walid lihatnya. Perkongsian. Nah, jari-jari kita melekat macam itik, tahukah? Macam kaki itik, tahukah? Nah, begitu. Kan? Lekat-lekat. Nah, perlahan-lahan Allah SWT lepaskan melekat itu menjadi jari seperti ini. Tahukah? Nah, dulu kau pun melekat seperti itu. Macam itik juga kau. Tahukah? Kalau kau tidak percaya, kau perhatikan itik zombie kita itu. Nah, kita ada itik zombie lah. Okey. Nah, jadi ini berubah daripada ulat. Bukan daripada ulat, bah. Kita dari sini kan. Daripada air menjadi darah, menjadi setumpuk daging. Nah, kemudian menjadi ulat di sini. Nah, ulat itu berubah, kan? Terbentuk segala mata, segala hidung yang handsome, yang macam-macam, yang penyet, yang macho, yang semua terbentuk. Ya kan? Tangan, kaki semuanya, cukup sempurna. Ya kan? Sempurna sudah. Kecil saja, tapi sempurna. Ya kan? Nah, Walid si ekal itu kecil saja. Ini kan? Ini besar nih tangan bapaknya ni. Kecil lagi wah. Si ekal yang berdabak itu, yang kau tengok sekarang berdabak itu. Nah, adakah dia? Tiada. Nah. Hospital cakap tiada harapan dah. Walid pun dengar doktor pakar cakap begitu, India dia. Dia bilang apa? Melainkan Tuhan kasih peluang. Dia cakap begitu. Melainkan Tuhan kasih peluang. Dia akan jadi miracle baby lah. Macam itu. Walid pun tidak apa. Pikir macam mana mau psycho mamamu. Tahu. Walid pun psikologi sudah ketika itu. Mau psycho macam mana. Alhamdulillah. Akhirnya Allah SWT pelihara dia sampai sekarang. Sekarang makan saja 2. Depan-depan makan 2. Pelan-pelan pergi belakang 1 lagi, Pak. Nah, itu. Okey? Nah, jadi boleh cerita tentang apa tadi? Tentang perkembangan. Masuk rentetan. Okey? Ini rentetan perkembangannya. Terus 4 bulan ya, ditiupkan roh, ditiupkan, perkataan tiup, dimasukkan roh saja, dimasukkan roh. Nah, istilahnya dimasukkan roh berarti hidup. Nah itu. Jadi yang itu yang kita sebutkan tadi, datang daripada mati, ini mati, ini mati, ini mati, sampai di sini masih mati. Nah, sebab itu Al-Quran terang-terang saja sebut. Ya. Allah SWT menyebut tentang kita. Nah, terang-terang kita datang dari mati. Kan? Nah, baru hidup di situ. Ya, ada lagi kan? Nah, ada lagi. Nanti kita sambung lagi. Mau naik ke mana? Kita naik sekejap. Kita padam siap-siap. Ini kita padam ya.
Selanjutnya kata musannif, selanjutnya kamu diberi makan makanan dari darah haid dalam rahim itu. Nah, ini satu hal yang agak apa ya, kontroversi. Selanjutnya kamu diberi makan makanan dari, dhabitkan perkataan dari, karena teks Arabnya mempunyai perkataan dari, min, ya, diberi makanan dari darah haid dalam rahim itu. Kenapa disebut diberi makanan dari darah haid? Nah, ibu kita dalam keadaan tidak mengandungkan kita, nah tiap-tiap bulan datang haid dia, betul. Nah, ketika kita ada di dalam rahim, dua istilah ya. Ketika ada di dalam rahim, nah ini satu istilah. Dan yang keduanya, rahim, ini satu istilah. Ketika kita berada di dalam rahim, nah darah haidnya tiada sudah. Kemana pergi darah haidnya? Hah? Siapa yang makan? Siapa? Kau pandai cakap siapa? Nah, karena itulah diistilahkan. Nah, adapun betulkah kita makan darah haid? Nah, bukan bah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Darah haid itu kotor bah dia kan? Darah haid itu kotoran. Ya kan? Nah, Allah menggantikan kotoran itu kepada sesuatu yang baik. Nah, ibu pun dia berhenti haid ketika itu. Berarti apakah dia tidak ada kotoran? Padahal kotoran itu adalah perkara yang lazim bagi seorang wanita, betul? Nah, tetapi kenapa dia tidak ada? Apakah dia tidak ada kotoran? Apakah tidak keluar kotoran? Nah, Allah menukarkan. Ya. Nah, disitulah terkait dengan rahim yang kita sebutkan tadi. Alam yang penuh kasih sayang. Nah, Allah menukarkan kelaziman haid itu, ya, kelaziman haid itu kepada makanan. Makanan siapa? Makanan yang bermula daripada ulat itu tadi. Faham tak? Nah, adapun ulat itu kita semua. Masya Allah. Faham sila? Nah. Tetapi ada fakta ya, ada fakta biologi. Walid terlupa sudah, di mana Walid baca, tidak ingat. Yang mengatakan darah haid itu ditukar oleh Allah. Ini kajian moden ya, ini kajian moden. Yang mengatakan darah haid itu ditukar kepada metabolisme yang ditransfer kepada ulat yang kita sebutkan tadi. Di mana baca ya? Rasa-rasa macam kita ada buku tu. Betul ya. Kita ada buku tu. Sama ada clinical beside itu kah ataupun jangan. Kita ada buku anatomi, kita ada buku fisiologi, kita ada buku microbiologi, semua ada. Jadi siapa nak belajar apa boleh. Nak belajar mikrobiologi silakan. Kita ada, makmal pun kita ada. Nanti kita buat main kita punya segala mikroskop, segala apa, kita ada semua. Tidak, kita buat makmal. Itu mayah mat. Atas. Pelan-pelan kita proses kokin, morfin. Jadi tokan semua. Astagfirullahaladzim. Okey. 2 hari lagi? Ya, insyaAllah. Okey, nah itu. Ya. Jadi, fakta yang pasti Walid pun tidak jelas tentang ini. Ya. Walid pun tidak belajar khusus. Nah, cuma Walid sebutkan tadi, diberi makan makanan dari darah haid dalam rahim itu adalah gantian. Berarti Allah menggantikan darah haid itu dengan sesuatu yang boleh menjadi makanan kepada si ulat yang sedang berkembang besar. Dan ulat itu adalah fas. Ulat itu adalah mimi. Ulat itu adalah
Sila. Tapi Sila pun unik juga, tahukah Sila ini. Allah kasih dia seorang yang unik. Pipe pancur pipe itu dia dicabut begitu saja. Yang Abuya pasang itu, yang baru itu, cabut sudah Sila. Aku pun heran, mana Sila? Kau pakai ilmu apa Sila? Besi-besi itu pun cair saja di tangan kau. Cair bah itu kan? Aku pun heran Sila. Okey bah. Maka kata musannif selanjutnya, maka Allah Ta'ala memberi kamu rezeki. Nah, daripada situ Allah memberikan rezeki. Nah, itu yang dikatakan tadi, daripada darah haid normal, lazimnya ada darah haid, berhenti darah haid. Kemana perginya darah haid? Padahal lazim tetap ada darah haid bagi seorang perempuan. Nah, jadi seolah-olah pada ketika ada janin di dalam rahim, seolah-olah darah haid itu tiada sudah. Begitu kan? Nah, itulah yang para ulama kita menyebut Allah menukarkan ya, sesuatu yang sepatutnya kotor, sesuatu yang sepatutnya keluar ya, menjadi bersih, bahkan menjadi makanan kepada janin ulat tadi, Pak. Nah, faham Sila? Okey. Maka Allah Ta'ala memberi kamu rezeki sebelum kamu keluar ke dunia. Nah, terus Allah SWT memberi rezeki. Terus ya, terus. Nah, ada yang 7 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, kalau hidupnya 7 bulan sampai 9 bulan. Gitu kan? Nah, kita semua ini yang hidup sampai sekarang ini, nah semuanya 7 bulan ke, 9 bulan ke. Nah, ada pandangan juga mengatakan 8 bulan tidak hidup mah. Gitu kan? Apalagi tidak sampai 7 bulan. Cucu Walid yang meninggal itu, nah gugurnya pada 6 bulan. Bulan yang ke-6, hampir 7 bulan sudah. Jadi gugur dia meninggal. Hidup sekejap lah. Meninggal. Okey. Sehingga kamu menjadi kuat di dalam rahim itu. Nah, Allah memberikan rezeki terus dari ulat bertukar sampai terbentuk semua anggota badan semuanya, kemudian menjadi kuat. Tadi dia masukkan roh sudah kan? Nah, berarti hidup. Tanda hidup itu berdenyut-denyut saja. Nah, Walid tidak tahu, mamamu yang cerita. Kenapa rasa berdenyut-denyut sini? Kenapa berdenyut situ? Nah, oleh kerana Walid ada 4 isteri, nampak 4 isteri cerita begitu. Oh, jadi Walid dapat ilmu. Rupa-rupanya, bila 4 masuk roh sudah, dia akan berdenyut. Nah, tanda hidup kau tahu katul. Nah, jadi kalau tidak berdenyut itu, mula mamak kita susah hati tahu kan. Kenapa hari ini bang? Hari ini tidak bergerak langsung ni bilang. Dia susah hati sudah. Nah, esok bergerak. Dia tendang-tendang bang. Kan? Dia tendang-tendang, main bola di dalam dia. Nah, seminggu kemudian, kenapa dia tidak berdenyut langsung ini hari? Diam saja. Okey. Sehingga anda menjadi kuat, sehingga kamu menjadi kuat di dalam rahim itu. Nah, yang ulat tadi lemah, tidak bermaya, ada sedikit kuat dengan izin Allah SWT. Pandai sudah menendang. Nah, kadang-kadang, bang tengok kaki anak kita bang. Nah, nampak kaki bang. Ditendang perut, dinding perut ibunya itu kan, mamaknya itu. Nampak kaki tu kan, bonjol kaki. Ini kaki bilang. Nah, aku belajar dari mamamu juga, dia yang cerita itu. Aku mana tahu kaki ke apakah punggung kah? Nah, kalau Walid dapat ilmu daripada mamamu itu, kamu orang semua macam itu saja, betul kan? Tidak boleh tanya mama. Mama pernah aku dalam perut, ketika aku dalam perut, aku tendang perutmu, ada kah? Tanya mama. Nah, mama menentukan, bukan saja kau tendang Mizi, kau kencing, kau berak lagi dalam. Panjang cerita mama menanti. Lebih baik kau jangan tanya, tahu kah?
Okey, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu ke bumi. Ke bumi, nah, dhabitkan alam syahadah. Nah, itu lebih dominan dengan istilah. Allah SWT mengeluarkan kamu ke bumi, alam syahadah. Daripada alam rahim, kita sebut sudah alam rahim, keluar ke alam syahadah. Nah, itu yang kita namakan kelahiran. Bagi seorang perempuan, ketika dia melahirkan anak, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosanya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosanya. Itu kelebihan seorang perempuan. Sebab itu seorang wanita hampir dia dengan surga, kata Nabi SAW. Hampir dia dengan surga. Berbanding orang lelaki ini jauh dengan surga. Terpaksa dia kejar, bersusah payah, peluh untuk sampai ke pintu surga. Nah, orang perempuan di tepi pintu surga sudah. Nah, itu hakikatnya. Nah, kemudian nanti, kenapa dia nanti banyak masuk ke neraka? Nah, kerana dia suka ikut nafsunya. Betul kan? Nah, itu. Terus Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu ke bumi, alam syahadah. Alam syahadah ini dipanggil alam syahadah, ya. Sedangkan pada waktu itu, waktu keluar kita ke alam syahadah, dia mengetahui, dia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada waktu itu, nah, titik 2 itu kenapa Walid pun tidak tahu. Ini pengalih bahasa ini cukup canggih dia. Suka-suka saya saja, mau titik sana, mau koma sini, mau titik 2 di situ. Sedangkan pada waktu itu, dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahawa kamu tidak mampu, ya. Mengetahui, maha mengetahui, kan. Sedangkan pada waktu itu dia, Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahui bahawa kamu tidak mampu memakan sesuatu yang keras, tidak mampu memakan sesuatu yang keras, kerana kamu belum mempunyai gigi. Nah, namanya pun bayi, kan. Mana keluar-keluar ada gigi, Pak. Nah, sebab itu ada orang cakap, ini cakap orang, kita daripada bayi nanti akan jadi bayi, daripada budak dan akan kembali menjadi budak. Nah, itu istilahnya. Nah, Walid kembali menjadi budak sudah, gigi tiada sudah, kecuali tanam semula, Pak. Macam tu. Nah, tu walaupun umur tua tapi gigi masih baru. Ya kan? Nah, Walid pun membuat juga, Pak. Tapi takut handsome lebih, tahu, Pak. Mana mungkin handsome lebih, kan semacam saja gigi itu, kan. Bayalah. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kita dhabit zakat di sana. Masukkan roh. Nah, sekarang keluar sudah ni. Keluar sudah. Peta kita jalan. Nah, keluar. Ya. Nah, keluar sudah. Lahir ke alam syahadah. Okey. Sampai di sini sudah. Ini 9 bulan, Mas. 9 bulan lebih. 9 bulan lebih. Nah, okey. Lalu Allah SWT mengeluarkan air susu ibu kamu. Nah, kerana kita tidak ada gigi, Allah mengetahui itu kerana dia yang mencipta, dia yang memilih, dia yang mentadbir, ya, dia yang mengurus, maka maha tahu dia, kita tidak ada gigi. Mau makan apa? Kan, sedangkan keluar alam syahadah, nah lapar sudah. Ya kan? Sebab itu orang bilang, para ulama kita menyebut,
Apabila kita meletakkan diri kita di posisi kerohanian, nah kelaparan itu menjadi sedikit. Tapi bila kita meletakkan posisi kita di posisi syahadah, posisi jasmania, nah kelaparan itu menjadi biasa. Betul kan? Sebab itu orang-orang kerohanian dia syok saja puasa. Betul tak? Walid pernah melalui keadaan itu. Haul 40 hari. Nah, puasa 40 hari. Bukan tidak boleh makan, bukan paksa puasa, tapi diajar, mereka belajar. Seperti tidak lapar saja. Karena mereka meletakkan diri mereka di posisi kerohanian. Nah, betul Pak. Faham tak? Nah, kita meletakkan diri kita di posisi jasmania. Nah, semua mau kasih tumbuh jerawat, mau taruh bedak anti jerawat. Betul kan? Pening mau taruh. Nah, itu semua sifatnya jasmania kan? Sakit betis mau taruh minyak angin. Itu semua sifatnya jasmania. Sifatnya rohania bukan begitu kan? Kau lapar, kau zikir. Kau sakit, kau minta. Kau sebut kepada Allah SWT, Astaghfirullahaladzim, mengampunkan dosa. Nah, begitu caranya. Okey. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan susu ibumu, ibu kamu. Nah, ketika itu Allah memberi kita makanan melalui susu ibu. Ya kan? Nah, Maha Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu kita sebut Allah melayan kita, sekalian makhluk secara umumnya penuh rahman. Dan sedangkan bayi ketika itu, walaupun ya Allah melayannya dengan Ar-Rahim. Nah, sebab itu istilah alam rahim itu, para ulama menggunakan pakai istilah alam rahim itu. Nanti kita akan faham terkait dengan layanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Nah, jadi kita belajar. Allah melayan hamba-hambanya dengan tiga bentuk layanan. Sama ada Rahman, sama ada Rahim, sama ada Latif. Nah itu. Ya kan? Sepatutnya secara umum nah kita menerima layanan Allah SWT secara Rahman. Tetapi si baby tadi, nah, dia langsung menerima layanan Allah SWT secara Rahim. Nah, nanti kiaskan saja. Orang yang dilayan oleh Allah SWT secara Rahim, dia tidak perlu bersusah payah. Faham tak? Nah, kiaskan baby itu tadi. Baby itu dilayan oleh Allah secara Rahim. Keluarnya daripada alam Rahim, dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara Rahim. Tidak perlu bersusah payah. Allah nanti menjadikan orang itu, orang ini, orang itu, orang ini datang kepadanya, memberinya, menyempurnakan keperluannya. Nah begitu. Okey. Allah Ta'ala meletakkan, malahan katanya, Allah Ta'ala meletakkan dan menaruhkan rahmatnya ke dalam hati ibu kamu, ya, ke dalam hati ibu kamu. Nah, Allah menaruhkan rahmatnya, bukan hati ibu saja, Pak. Lebih-lebih lagi ibu, kan? Nah, Allah juga menaruhkan rahmat ke dalam hati ayah. Nah, cuma mutaakhir ini manusia jadi sesat, Pak. Ayah lari, tidak tahu ke mana, kan? Nah, itu mungkin terjadi, Pak. Kan? Nah, boleh tengok di dalam saja baca-baca Facebook, kisah-kisah hidup ini, kisah-kisah manusia ini, macam-macam hal. Yang mengadu hal suaminya lari, dalam dia mengandung berapa bulan suaminya lari. Lepas tu ada lagi satu kes, menikah baru 4 bulan, anak umur setahun sudah. Nah, ketika diinterview oleh polis kerana suaminya ditangkap, nah, polis interview, macam mana menikah baru 4 bulan, anak itu umur setahun lebih sudah. Nah, begini ceritanya, al-kisahnya, panjang cerita. Masya Allah. Syukur pada Allah SWT kita tidak terjebak, terjatuh ke dalam telaga buruk. Telaga buruk hidup, itu kita kiaskan saja. Nah, jadi katanya, malahan Allah Ta'ala meletakkan dan menaruhkan rahmatnya ke dalam hati ibu. Nah, bagaimana Allah melayan? Tadi Wali cakap sudah ya.
Bagaimana Allah melayan bayi yang keluar daripada alam rahim dan Allah melayannya secara rahim. Nah, itu disebut sudah. Ya. Allah Ta'ala meletakkan, memasukkan, nah itu boleh saja. Allah SWT meletakkan, memasukkan. Ya. Dan menaruhkan katanya, menaruhkan rahmatnya. Nah itu rahim itu. Rahmatnya, rahim. Dhabitkan rahim. Nah kita kaitkan dengan layanan itu tadi ya. Rahmatnya rahim. Ke dalam hati ibu kamu. Nah Allah masukkan rahim, layanannya, layanan Allah kepada kita sebagai bayi ketika itu dengan rahim. Nah dimasukkan ke dalam hati ibu, dimasukkan ke dalam hati ayah, dimasukkan ke dalam hati siapa saja yang melihat kita ketika itu. Betul kan? Nah kau masa bayi-bayi, kau baby-baby kau tahu kami Zi. Nah semua orang datang mau cium kau saja. Nah kau fikir Walid Katun enggak? Nah yang datang itu awek-awek di kampung itu ketika itu. Sekarang nenek-nenek sudah, makcik-makcik sudah. Ha? Nah kau jangan syok-syok lagi bah. Nah datang dia cium-cium kau saja. Ikat. Gitu bah. Keadaannya betul kan, silakan. Nasib baik mamaknya ada di depan. Kalau tiada mamaknya digigit kau, tahu kah? Makcik-makcik, nenek-nenek ketika itu. Termasuk pakcik-pakcik juga, tahu kah? Nah Allah memasukkan rahim ya. Betul kan Mizi? Kau faham tak? Nah, pada jam 6:30 pagi orang terjumpa bayi di bus stop, diletakkan dalam kotak begitu terjumpa. Agak-agak orang kalau jumpa orang bayi dia ambil buang dalam tong sampah kan? Tidak kan? Nah, orang akan ambil bayi itu, diselesaikan, diuruskan dengan penuh kasih sayang. Nah kerana peraturan kita bayi-bayi begini nanti ada masalah lain, nah dihantar ke kebajikan masyarakat dan sebagainya. Faham tak? Nah itu tidak ada orang mau bang. Walid sampai sekarang Walid pernah kasih tahu siapa-siapa yang tidak mau bayi-bayi apa semua hantar pada Walid bang. Pernah Walid fikir itu bang. Tahu tak? Walid mau belah macam mana Walid bini? Aku menikah lagi bang. Bukan payah. Aku bukan takut bini. Aku mau menikah, aku menikah saja. Nah kau jaga anak ini. Kau. Sekarang. Nah gitu aku. Betul ke mak? Betul ke begitu? Okey bang. Padahal aku yang terbaik buat hatiku. Lembut saja ataukah? Okey. Malahan Allah SWT meletakkan dan menaruhkan rahmatnya air rahim ke dalam hati ibu anda, ibu kamu, yang mana pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki itu. Nah, tabitkan perkataan lah, walaupun perkataannya lah saja. Nah, itu boleh memudahkan kefahaman kita. Okey? Yang mana pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki itu. Nah, itu kita sebutkan tadi, Allah melayan si bayi itu dengan kerahimannya melalui Allah masukkan kepada si ibu, Allah masukkan kepada si ayah, Allah masukkan kepada hati orang-orang sekeliling dan sebagainya. Rasa kasih itu. Allahu Akbar. Siapa itu? Kita. Kan Jul? Jika Allah SWT tidak masukkan rasa kasih itu di dalam hati ibu, dia baling kita sudah. Kalau rumah kita tepi laut, kan orang Bajau itu kan rumahnya di atas air kan. Nah dia pegang kaki kita, dia baling. Lama sudah ikan makan kita, tahu gak Jul? Pusara di perut ikan. Kan? Kenapa? Nah dia mau tidur saja kita weh. Dia mau tidur saja kita weh. Betul kan?
Itu si ibu. Si ayah pun sama saja. Dia, kita kencing di mukanya. Wah. Rantau selalu buat kerja itu dulu. Kencing habis semua. Tercabut. Nah, tapi kamu orang semua pakai pampers kan. Dulu-dulu orang pakai apa? Napkin. Kau tahu kan napkin itu? Hah? Kamu orang tahu tak? Mana kamu orang tahu sudah. Terakhir napkin adalah tahun 2000, rasa-rasanya 2000. Sekarang pun ada napkin, tapi orang tidak pakai sudah. Itu saja, orang pakai apa? Orang pakai pampers, itu kan? Yang pakai buang begitu kan? Dan napkin itu pakai nanti dibasuh. Nah, mamamu pun sempat pakai itu kan? Mamamu, kamu orang pun sempat pakai itu, bah. Kamu orang saja tidak sedar diri, bah. Sombong saja. Kalau tidak sombong, nanti ke penjok kopi kami minum. Ha? Okey. Nah, sampai di mana sudah kita? Semua keluar. Sampai di situ, betul. Okey. Allah. Terus. Seterusnya, Allah Ta'ala melazimkan bapa, ya. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melazimkan siapa? Bapa kita. Bapa kamu memberi nafkah hingga kamu baligh, ya. Nah, jadi bapa kita sedar saja kewajipannya, tanggungjawabnya. Nah, kita bayi ketika itu, dialah yang cari makan. Dia tidak suruh kita bekerja, Pak. Tidak kan? Nah, bapak si Jul ketika Jul masih bayi, Jul, kau pergi jaga bagang. Mana ada Jul? Nah, bapak kita lah hujankah, ributkah, apakah? Nah, dia keluar, bah, cari rezeki untuk kasih kita makan. Nah, kita mana makan, kita minum susu saja. Nah, ibumu makan, daripada situlah bertukar menjadi susu yang kemudiannya kau minum. Nah, itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Dan terangkat taklif syarak pada kamu. Sewaktu kamu belum baligh. Nah, ketika kita belum baligh, kita terangkat taklif syarak. Terangkat taklif syarak artinya tidak terikat. Terangkat tidak terikat dengan taklif, tanggungjawab. Nah, jadi kita tidak terikat dengan tanggungjawab syarak, Pak. Mau kencing atas orang, kencing saja. Tidak berdosa, Pak. Sekarang kalau kau kencing atas orang, nah kau tanggung dosanya. Tahu kami sih. Nah, jangan kau kencing-kencing orang. Kencing manis tidak apa, kau punya pasal saja. Kencing orang, masalah. Nah, kan? Allah, ya Allah. Jadi apa? Pada waktu itu, pada waktu kita belum baligh, dengan terangkat taklif syarak, berarti kita tidak dipertanggungjawabkan, kita tidak diikat dengan taklif apa boleh sebut tadi? Tanggungjawab syarak, ya. Kita tidak terikat. Berarti satu fasa Allah melayan kita dengan rahim. Nah, itu, tahukah? Allah melayan kita dengan rahim. Nah, nanti patah balik, Pak. Fasa rahim itu, nah sampai kita taklif, Allah melayan kita dengan rahman. Nah, itu. Okey. Kemudian katanya, kemudian jadilah kamu orang yang sentiasa mendapat pertolongan dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Nah, kemudian di samping kita terus membesar, dengan meningkat, ya, membesar, meningkat. Ini terus meningkat, Pak. Meningkat besar. Satu fasa gugur taklif syarak. Okey.
Kemudian jadilah kamu orang yang sentiasa mendapat pertolongan Allah SWT, ya, kepada kamu. Nah, ketika kita meningkat dalam perjalanan, meningkat besar itu, nah, Allah SWT melimpahkan kita berbagai-bagai, istilahnya di sini apa? Mendapat pertolongan dan kurniaan. Nah, Allah SWT melimpahkan kepada kita berbagai-bagai kurniaan, berbagai-bagai apa ya, selain daripada kurniaan itu. Nah, apa saja yang menjadi keperluan, semuanya disempurnakan oleh Allah SWT, betul kan? Nah, jadi kau tidak berlari sana sini tidak pakai seluar, kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kau pakai seluar melalui ayahmu, melalui ibumu, gitu kan? Nah, sama saja kamu orang pun, mana ada lari sana lari sini tidak pakai seluar. Nah, Allah menyempurnakannya melalui siapa? Melalui ayahmu, melalui ibumu, tahukah? Betul kan, Fas? Jangan-jangan kau ada lari sana lari sini tidak pakai seluar, Pak. Tidak okey, Pak. Okey. Selepas itu katanya, selepas itu jadilah orang tua. Nah, selepas daripada fasa, ada beberapa fasa yang kita sebutkan ya dalam ilmu psikologi, dia menyebutkan fasanya banyak sampai 6-7 fasa. Fasa remaja, fasa awal dewasa, lepas itu dewasa. Lepas itu lepas dewasa apa? Tua. Awal tua. Lepas itu tua. Lepas itu warga emas. Nah, panjang ceritanya, pening saja. Kan? Nah, kita ambil 2-3 fasa sudahlah. Kanak-kanak, dewasa, tua. Cukup. Kan? Nah, jadi kanak-kanak kemudian sampai satu fasa dewasa. Ini meningkat. Nah, sampai di sini dewasa. Dewasa. Nah, ini terikat dengan taklif syarak sudah. Nah, remaja, dia ada remaja. Lepas remaja, dewasa. Nah, ketika remaja itu kita katakan dewasa, ya. Apabila dia baligh, nah, ketika itu dewasa sudah. Terikat dengan taklif syarak di sini. Ya. Nah, kemudian lagi apa? Kita habiskan. Selepas itu jadilah orang tua. Kemudian berharap kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian berhadap, bukan berharap, ya. Berhadap. Nah, berhadap itulah taklif syarak tadi kita sebut. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ya kan? Kemudian berhadap kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadap ai taklif, mukallaf taklif itu, ya. Nah, dipertanggungjawabkan, ya. Berhadap ai dipertanggungjawabkan dengan syarak. Dipertanggungjawabkan dengan iman, dipertanggungjawabkan dengan Islam, dipertanggungjawabkan dengan ihsan. Nah, tidak free lagi di situ, ya. Nah, tidak boleh lagi ketika dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ketika itu kita perlu belajar dan melaksanakan. Belajar tentang iman dan melaksanakan. Belajar tentang Islam dan melaksanakan. Belajar tentang ihsan dan melaksanakan. Nah, kita tidak boleh lagi berada dalam keadaan yang tidak tahu apa, berdosa kita. Siapapun. Ya, nah, siapapun. Tidak kira siapapun. Ibu kah, ayah kah, termasuk kita sendiri, berdosa kita jika tidak mengetahui, tidak memahami hal tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan secara, mengikut teks klasiknya, secara sekurang-kurangnya ijmal. Itu istilahnya, kan? Ijmal, sekurang-kurangnya ijmal. Sebaik-baiknya adalah tafsil. Betul kan istilahnya? Ijmal dengan tafsil. Nah, itu, Pak. Jangan sampai tidak tahu langsung. Nah, orang-orang yang tidak tahu langsung menanggung satu dosa besar. Dosa besar kerana tidak tahu. Dosa besar kerana tidak tahu. Adapun jika dia belajar masih tidak tahu, nah itu dipanggil darurah. Ya, jaga. Disebut sebagai darurah. Okey. Terus. Kemudian
Nah, lepas kemudian ada koma lagi. Walaupun heran mbak dia ni. Di mana dia belajar bahasa Melayu? Dalam gua kah? Kan? Tadi dia kepada Allah Ta'ala koma. Kemudian ada koma lagi. Wah. Kemudian katanya, kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, selepas dewasa, nah sampai di sana mati. Ya, selepas itu berarti kematian. Nah, kita notakan lagi. Kematian. Ya, mati. Nah, lepas itu apa lagi? Ini kita, ini diri kita ya. Petanya begitu panjang. Kemudian kamu akan dibangkitkan. Nah, jadi perkataan belum jadi dalam fi'il mudhari'. Bukan fi'il madhi ya, fi'il mudhari'. Akan datang, nah perlu disebutkan akan. Kemudian kamu dibangkitkan, kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kamu berdiri di padang mahsyar. Nah, itu dirangkul sekali saja. Semuanya cerita hari akhirat, bukan kiamatnya. Pada hari kiamat, akhirat. Nah, karena kita belajar dalam pelajaran kita, kiamat itu masih dunia. Ya kan? Sedangkan akhirat bermula dengan yaumul ba's. Nah, itu jelas sudah. Jadi mati, kemudian dibangkitkan semula berarti hidup. Hidup. Nah, di sana disebut wa ilaihi turja'un, menghadap Allah. Nah, ini terakhir perjalanan kita. Nah, berapa banyak kona simpang siur itu kau baca saja. Ini pun kita ringkaskan sudah. Nah, itulah perjalanan kita yang perlu kita sedar sentiasa. Ya. Yang perlu kita sedar, yang perlu kita faham sentiasa. Sini nomor satunya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekurang-kurangnya 11 tahap. Ini sekurang-kurangnya. Ya. Ini yang kita akan lalui. Nah, daripada 11 tahap ini, Allah menyebut secara berulang ya. 1, mati. 2, hidup. 3, mati. Dan 4, hidup. Nah, berdasarkan kepada Al-Quran ya, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Nah, berarti, kita datang dengan mati ini semuanya sifatnya mati. Boleh tanda saja. Kemudian lekat dalam kepala kita. Nah, ini mati. Ini mati, ini mati, ini mati. Nah, ini pun masih mati. Nah, Walid makin mati kan? Ini mati. Nah, disinilah bermulanya hidup. Hidup bermula di sini. Nah, Walid makin sudah nih. Sini mati, di sini bermulanya hidup. Nah, ini hidup, hidup, hidup sampai di sini. Nah, hidup boleh tandakan apa? Ini mati. Nah, hidup tandakan. Nah, begitu tandakan. Nah, ini hidup, hidup. Nah, hidup, hidup. Nah, sampai di sini mati. Berarti ini mati yang kedua. Kan? Kemudian hidup, ini hidup yang kedua. Nah, ini mati yang kedua. Dan ini hidup yang kedua. Nah, itulah. Mati pertama, hidup pertama. Mati kedua, hidup kedua. Nah, itulah yang Allah sebut kepada kita di dalam Al-Quran. Ya? Kaifa takfuruna billah. Macam mana kamu wahai manusia boleh kufur, boleh ingkar. Nah, boleh saja. Kaifa takfuruna billah, bagaimana, macam mana wahai kamu manusia boleh kufur, boleh ingkar, boleh sombong, boleh takbur dan sebagainya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kamu dengan mati. Wa kuntum amwata, sedangkan kamu datang dengan mati. Tsumma yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu, Allah menghidupkan kita. Nah, hidup kita beberapa tahun kan
Mungkin hidup kita berapa tahun, 60 kah, 50 tahun kah hidup kita. Nah, kemudian summa yumitukum, kemudian kami akan mematikan kamu, Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu semula. Nah, hidup yang semula itulah summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali menghadap kami, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini bukan saja kita catat ya. Hal ini bukan saja kita tulis begini ya. Ingat ya, nah wahai murid-muridku sekalian ya, kira-kira siapapun. Nah, hal yang kita tuliskan ini menjadi bagian daripada kesadaran kita. Nah itu. Ya. Perlu kita bawa sentiasa di dalam akal kita, dalam hati kita menjadi bagian daripada kesadaran. Dan inilah kata para ulama kunci kepada sadar diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diri kita. Perjalanannya. Kita bercakap secara ringkasnya. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita. Kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, hati kita sentiasa mengingati, menyadari ya, siapa kita di sisinya, dan Allah SWT membimbing, menuntun, memberi petunjuk kepada kita ya, untuk kita dapat menjaga amanah yang diberikan kepada kita sesuai dengan kelemahan kita sebagai seorang hamba. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bisawabihi au kama qala. Allah. Ada soalan kah? Ada benda mau bincang kah? Ada? Ada? Tidak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.